Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana di setiap pertemuan, setiap perjumpaan kita tidak ada yang layak dan tidak ada yang pantas kita ucapkan. Dan tidak ada pun sebuah kata yang paling indah dan syahdu selain mengucapkan alhamdulillah. Segala puji atas nikmat yang telah diberikan Allah yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita diberikan dan digetarkan dan ditakdirkan oleh Allah hati kita dan jasad kita untuk bersama-sama menghadiri sebuah acara, yaitu silaturahmi pertama mungkin, yang kedua mungkin kita ingin bersama-sama mendengarkan sedikit bentuk-bentuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr, nasihat menasihati dalam hak dan kebenaran. Dan ini adalah semata-mata hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat dan syukur ini kita akan dibimbing oleh Allah ke dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah terus juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan kita bagaimana caranya untuk menjadi seorang figur manusia yang ingin menjadi figur hamba untuk menjadi akhlakul karimah. Itu yang mudah-mudahan bisa kita harapkan dari contoh yang kita ambil. Yang mudah-mudahan salawat ini terus juga akan mengalir kepada para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, pada para ulama dan kepada guru-guru kita. Yang mudah-mudahan juga kita akan diakui oleh Rasulullah nantinya akhir zaman, menjadi umatnya tentunya sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini saya sedikit ingin memberitahu bahwa sesungguhnya saya datang ke sini bukan untuk adalah sebuah bentuk-bentuk pengajaran atau menggurui, tidak, tapi hanya semata-mata seperti saya katakan di awal tadi di mukadimah bahwa saya hanya ingin membawa sebuah bentuk-bentuk pengamalan daripada Al-Quran, yaitu nasihat dan menasihati dalam hak dan kebenaran. Karena kalau dibilang menggurui, saya tidak ada ilmunya untuk menggurui. Nah, saya tidak merasa menjadi seorang guru, ada orang yang berilmu, tidak. Hanya semata-mata itu tadi, mensiarkan ilmu, mensiarkan kebaikan. Mudah-mudahan dimanapun kita tebarkan kebaikan ini akan mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dulu, makanya jadi tenangkan, fokuskan hati kita, lepaskan perkara-perkara dunia yang ada di hati kita sejenak, karena kita sekarang sedang di dalam misi menyambungkan antara bagaimana rohani kita ini biar bisa tersiram, jadi tersambung dengan hal-hal yang baik. Karena kita tidak mau mengotori diri kita itu selalu dan selalu dikotori dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah ini tolong makanya sekarang kita lupakan sejenak masalah-masalah pekerjaan kita, masalah-masalah yang lain-lain, ya untuk dalam hal
bersungguh-sungguh mendengarkan apa yang akan disampaikan, terutama berkenaan dengan mungkin tema yang ingin kita bahas atau yang ingin kita bicarakan di dalam pertemuan ini. Maka inilah mungkin yang disebut dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam hal meningkatkan integritas kita di kalangan. Sekarang ini kalau saya lihat kalangannya adalah yang saya jumpai kalangan para pegawai, karena saya menjumpai di mana-mana tempat itu bermacam-macam. Kalangan petani, iya. Kalangan nelayan, iya saya jumpai. Kalangan birokrat yang tinggi, iya. Yang rendah, yang punya rumah, yang nggak punya rumah, yang gembel sekalipun, sama saja. Jadi tidak ada bedanya kita sesama manusia ini. Tolong jangan ada merasa itu dan ini. Karena saya sendiri yang berbicara di sini hanya saya pada saat ini hanya ditakdirkan Allah saja berada di sini. Bukan saya ini merasa lebih baik, tidak. Hanya menjalankan takdir Allah, apa yang dikehendaki Allah udah kita jalankan aja. Maka syukuri sekarang apa yang sudah ada di kita sekarang ini. Jadi apa? Pegawai. Silakan jadi pegawai. Menjadi nelayan, menjadi petani, silakan jadi petani. Nggak ada masalah. Mau jadi apapun silakan. Jangan kita coba-coba untuk berpikir yang macam-macam. Kita ingin itu, ingin ini, ingin itu. Padahal kita sudah diberikan ke tempat yang baik, tempat yang layak. Ya, maka dari itu kata Rasulullah itu kan yang sering dikhabarkan kepada kita, bahwa yang paling berat itu memang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita sendiri itu yang paling berat, bukan melawan orang lain. Karena kalau orang lain pada dasarnya kita nggak bisa mengunci tangan, mulut dan kakinya, nggak bisa. Kesalahan dimanapun tetap ada. Yang jadi masalah itu bagaimana cara kita itu untuk menekan, mengontrol dan mengecilkan hawa nafsu kita yang jahat. Karena dalam Al-Quran Allah katakan, inna nafsa amaratun bisu, sesungguhnya nafsu amarah yang ada di dalam diri kita itu selalu di dalam menjurus kepada keburukan. Itu selalu. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu yang baik, benar, tidak ada. Manusia yang benar itu tidak ada. Seluruhnya manusia sudah ditakdirkan di dalam keadaan yang penuh kesalahan, tempat dosa. Jadi jangan berharap, bermimpi, apalagi bagi kita umpamanya mencari pasangan hidup umpamanya yang bersih dari dosa, itu namanya omong kosong, itu namanya bohong. Ya, mencari pegawai yang nggak ada dosa, itu bohong. Semuanya baik ulama, baik para wali, baik para siapapun, muka agama manapun, kalau yang merasa dirinya sudah baik, sudah bersih dari dosa, itu namanya bohong. Tidak ada satupun. Ya. Jadi yang masalah apa? Jadi yang menjadi pemikiran kita itu yang sebenarnya. Kita itu yang dikatakan baik kata Rasulullah itu orang yang baik adalah orang yang apabila dia itu bersalah, dia mengakui kesalahannya dan segera bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan saling menyalahkan, nggak percuma, nggak ada habis-habisnya. Ya. Nah itu kalau dari sisi kemanusiaan, dari sisi kesalahan. Ya, cuma hanya ada satu manusia di dunia ini yang kita etikatkan tidak pernah dan tidak ada dosanya, yang maksud yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana mau bisa mengarang seorang ummi tidak bisa baca dan menulis? Bagaimana mau bisa membaca ataupun menulis sesuatu, mengarang-arang sesuatu? Tidak bisa, karena tidak ada diberikan kemampuan tulis dan membaca. Nah ini jadi jelas yang maksud itu tidak ada. Kalau kita manusia biasa hanyalah Rasulullah. Nah dalam hal ini saya hanya ingin juga menyampaikan satu buah pesan hadis yang
Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr. Ya. Ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya itu ada 4 perkara, ada 4 macam perkara, ya, yang dimana apabila terdapat di dalam diri kita, maka tidak akan luput dan maka jangan takut kita hilang dari dunia. Karena perkara-perkara yang 4 macam ini terpandang oleh mata kasat mata kita. Apabila kita lakukan, malah kita akan terjepit. Terjepit itu maksudnya nanti kita dikucilkan, kita dimiskinkan, kita dijauhi. Nah, seperti itu. Maksudnya begitu. Jadi apabila terdapat 4 perkara ini di dalam diri kita manusia, jangan takut. Maka kita tidak akan luput, tidak akan hilang dari segala perkara dunia. Apa itu yang pertama kata Rasulullah? Yaitu khifzuhu amanah. Khifzuhu amanah. Apa itu artinya? Jaga amanah. Jadi menjaga amanah ini kadang-kadang kita kan berpikirnya udah terlalu jauh ya menjaga amanah ini. Ya terlalu jauh dan terlalu jauh. Jadi jangan jauh-jauh lah kita berpikir tentang bagaimana menjaga amanah, jaga jabatan umpamanya, jaga apa itu pekerjaan, itu gak terlalu jauh. Terlalu pusing mikir ada yang di luar sana. Nanti dulu, bukan gak perlu dipikir. Yang perlu dijaga dulu, yang pertama sebelum menjaga yang ada di luar, jaga dulu amanah yang ada di dalam diri kita itu. Di dalam diri kita itu ada amanah, yaitu yang disebut dengan menjaga amanah, yang mana kita diberi panca indera. Kita diberi mata, diberi telinga, diberi mulut, diberi kaki dan tangan. Ini amanah. Coba pikir, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa sih di dalam diri kita tuh gak kita pikirin? Mikirin orang aja tuh, kesalahan orang dipikir terus. Kesalahan yang ada di dalam diri kita, amanah di dalam diri kita nggak pernah kita pikir. Nah, apa itu tadi? Amanah diberikan mata. Betapa banyak orang-orang yang diberikan mata tapi tidak bisa digunakan di jalan kebaikan. Diberikan telinga, tidak bisa diberikan menggunakan di jalan kebaikan untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, diberikan mulut, ya, diberikan mulut untuk berbicara, tidak digunakan di jalan amanah. Tangan dan kaki dan lain sebagainya. Artinya amanah apa? Sesungguhnya kita diberi oleh Allah agar kita itu sesungguhnya bisa berbuat baik. Nah, itu intinya amanah itu diberi. Amanah itu diberi adalah nikmat. Cuman berbeda orang-orang yang diberikan amanah zaman sekarang dengan orang-orang di zaman dahulu, berbeda. Kalau orang-orang yang di zaman sekarang ini diberi amanah gembira. Ini jabatan kamu umpamanya apa? Kepala ini, kepala itu, ya jabatan. Diberi kedudukan ini itu yang tinggi umpamanya, apalagi yang enak-enak, bergembira, malah syukuran. Oh, itu yang dilakukan oleh kita sekarang, ya kan? Malah di-share kemana-mana kebahagiaan itu, ya kan begitu. Kalau zaman dahulu orang-orang ini diberi amanah, ini ketakutan. Kenapa takut? Takutlah kepada Allah orang-orang yang menjaga amanah ini, sebab ianya akan mempertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah. Karena terasa sekali amanah yang ada di dalam dirinya pun itu belum sanggup rasanya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tiba-tiba mau menjaga amanah yang lain lagi. Mimpin negara, mimpin kantor, mimpin anak buah, mimpin dan lain sebagainya. Maka kita nggak akan selamat sebenarnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita dengan tuntutan keadilan.
amal ibadah kita, kejujuran kita, semuanya itu masih jauh daripada kebaikan, masih jauh daripada kata sempurna dan baik. Maka bagaimana kalau begini kita seandainya menjaga amanah, mau senang, mau bersukaria, dapat amanah, mau berleha-leha, bagaimana? Saya nggak mau bongkar amanah itu sampai sekecil-kecilnya. Kalau saya bongkar sampai sekecil-kecilnya, nanti kita pulang dari sini nggak bisa bernapas, semua sesak napas itu. Ini saya ngomong masih dalam taraf yang biasa-biasa aja dulu, biar bisa keterima di frekuensinya, biar bisa masuk. Ya, amanah ini mata panca indera sudah belum kita gunakan, ya kan? Seluruh anggota panca indera kita ini untuk yang sebenarnya di jalan Allah. Nah, nanti baru kita bahas kenapa sih kok orang itu sulit menjaga amanah, nanti di segmen selanjutnya. Sekarang kita bahas yang 4 perkara dulu, sabar ya. Oke, yang kedua adalah sidqun hadithin. Sidqun itu sidik, benar. Hadithin itu cerita, perkataan. Kan hadis Rasulullah, hadithin itu arti itu bahasa Arab. Jadi yang kedua, bercerita yang benar, maksudnya berkatalah yang jujur, kata Rasulullah begitu. Jadi jangan takut kalau kita menjaga amanah itu dengan baik, biar bermanfaat betul-betul di jalan Allah. Ya, jangan takut. Nggak bakal kita itu susah, benar. Jangan takut. Nggak bakal dikucilkan, jangan takut. Ya, menjaga perkataan jujur juga yang benar juga jangan takut. Nggak bakalan susah kita selama-lamanya. Nggak bakal. Ini nanti kalau aku benar-benar ngomongin nanti marah nggak ya? Nanti nggak ya? Nah, ini namanya sudah suuzon, sudah bersangka buruk dulu, belum apa-apa. Ya kan begitu. Maka dari itu jaga perkataan kita ini, jangan sampai bohong, jangan sampai bercerita ataupun mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini akan panjang ceritanya nanti. Akan panjang nanti efeknya, akan besar nanti masalah yang terjadi apabila kita tidak bisa menjaga perkataan ataupun mulut kita ini yang berkata yang baik-baik. Jadi apa dong yang baik-baik itu? Itu jadi pertanyaan bagi kita. Yang baik-baik itu adalah yang sebenar-benarnya hanyalah semata-mata seperti yang kita lakukan sekarang, menasihati dalam hak dan kebenaran. Apa hak dan kebenaran? Mengajak orang untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya, jangan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi pertanyaan yang sama seperti yang senada yang di awal. Bagaimana sih caranya orang itu supaya bisa dia itu berkata benar? Kan gitu. Bagaimana sih triggernya? Bagaimana sih pendorongnya? Kan begitu. Saya tahu Ustaz harus berkata benar, harus amanah. Teman-teman juga pada tahu, kan begitu ya. Di mana-mana juga di Facebook kita lihat, di WA status profil segala. Ini hal yang biasa Ustaz, kan begitu. Tapi masalahnya, kenapa sih kok masih aja terjadi di dalam diri saya begitu? Kok rasanya susah ya jaga amanah itu ya? Kok susah ya jaga mulut tuh ya? Kadang ngelepet tadi tuh terus begitu tuh. Ya, pantang ketemu sama orang, pantang kita ada masalah sedikit. Kita maunya baru bisa ngomong yang baik itu kalau kita dalam keadaan hati kita senang. Kalau hati kita susah, hati kita mendapat sebuah masalah, wah sudah habis sudah. Dari mulai kakeknya sampai buyutnya semua habis kita ceritakan. Nah ini bagaimana caranya untuk mendorong supaya kita itu bisa berkata yang baik. Ini yang perlu diketahui. Tapi sekarang kan saya kasih dulu bahannya dulu ya, nanti baru cara bikinnya kalau sempat ya. Yang ketiga, apa aja yang ketiga? Wa husnu khaliqatin. Husnu itu asalnya dari bahasa Arab yang jelas ya. Husnu itu husna, baik.
Khuliqatin itu khulaqah, pergaulan. Jadi cari pergaulan teman-teman yang baik. Jangan mencari teman yang jahat. Nah, umpama tuh ada sering kita dengar tuh, kalau kita umpamanya berkawan dengan tukang ikan, umpamanya otomatis kita akan kena bau amisnya. Walaupun tukang ikan mungkin tidak mencolek kita dengan ikan, tetapi ya namanya kita dekat-dekat tetap aja kepercik airnya dan segala macam. Jadi kita tidak bisa hindari di mana kita mendekat, namanya pergaulan itu tetap akan terkena sedikit ataupun banyaknya. Jadi jangan coba-coba kita ingin melawan arus ini. Jadi arus yang baik ya kita ikuti arus yang baik. Jangan mengikuti arus yang jahat. Di mana tempat pun ketemu sama kawan-kawan yang hobinya ngumpat orang terus, yang hobinya menjati orang terus, yang hobinya ngajak kita ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah umpamanya. Udah mulai tahu, mulai sadar dari sekarang, pelan-pelan ya, tapi jangan langsung gitu frontal, kasihan temannya. Malah kalau bisa kita menjadi sumber sababian daripada kebaikan. Kita ajak, kita bicarakan, kita amalkan lagi itu hadis yang kedua, silikun hadis. Ajak kawan-kawan kita, teman-teman kita untuk jangan dekat-dekati deh pergaulan yang nggak baik gitu ya. Nah itu bahasanya sih pergaulan yang nggak baik. Tetapi intinya di situ adalah apa yang ingin kita harapkan dari pergaulan yang baik ini, yaitu tadi akhlakul karimah. Kita ingin menjadi pribadi yang akhlak yang baik, yang karimah. Kita tidak mau menjadi akhlak yang nggak baik. Makanya kita mencari soul, kita mencari atmosfer yang baik. Ya, di mana atmosfer yang baik itu, pergaulan yang baik itu adalah di mana teman yang baik itu adalah di mana ianya yang selalu mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan hanya ada dua teman yang paling baik, selain itu paling baik. Apa itu? Teman yang baik itu yang pertama dan yang paling utama hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Adakah teman yang baik itu sudahlah kita jati, sudahlah kita lupakan, sudahlah kadang kita maki-maki, sudahlah kadang kita sakkan hati kita, sudahlah kadang kita marah-marahi, masih tetap kita diberi oleh Allah rezeki, makan, minum, sehat, masih tetap diberi. Sekalipun kita itu nggak tahu, nggak kenal kepada Allah. Ya, kan pada dasarnya kita saat ini adalah orang awam yang memang belum pernah mengenal Allah. Kita hanya baru dalam taraf tahu kepada Allah, tahu aja. Seperti halnya kepada presiden, tahu kita itu yang namanya presiden itu namanya Jokowi, umpamakan sekarang begitu. Nama presiden tahu, jangan bilang nggak tahu. Siapa itu yang menciptakan alam semesta ini? Tahu kita, yaitu Allah. Tahu, bukan nggak tahu. Tetapi masalahnya apakah kita mengenal Presiden Jokowi itu secara lebih dekat? Jangan kalau lebih dekat, lebih jauh juga kenal, kan begitu. Nah maka dari itu apabila kita tidak kenal dan tidak mengetahui secara jelas siapa yang menciptakan kita, maka sangat besar potensinya kita akan selalu berbuat jahat kepada Allah. Yang namanya nggak tahu gimana, kan gitu. Orang nggak tahu itu gimana?
nggak bisa mau ngapain juga nggak bisa, ya nggak tahu. Makanya kadang-kadang pingin ini salah, pingin itu jadi salah, pingin ngomong kebaikan juga jadi salah juga. Ya. Nah itu jadi yang pertama itu. Yang kedua, teman yang baik itu adalah orang-orang yang arif, orang-orang yang berilmu, ya, para guru dan para ulama. Kenapa? Karena mereka inilah sesungguhnya sebagai pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang membimbing kita untuk menuju ke jalan Allah. Kalau orang-orang selain orang berilmu, berarti dia orang yang tidak tahu. Kalau orang yang sudah tahu berarti orang berilmu, kan begitu. Nah orang yang tidak tahu namanya orang jahil. Jahiliyah itu masa kebodohan. Zaman jahiliyah itu maksudnya zaman kebodohan. Maksudnya apa? Bodoh itu zaman ketidaktahuan. Orang-orang yang nggak tahu, nggak ngerti, itu maksudnya yang tidak tahu, itu begitu. Cuman bahasanya jahiliyah. Kan sama kayak kita dulu ya. Mungkin yang kaum wanita mungkin dulu belum berhijab umpamanya, kan disebut zaman jahiliyah namanya, kan begitu. Nama jahiliyah itu artinya kita tidak mengerjakan perintah Allah, itu jahil. Dan orang-orang yang tidak kenal kepada Allah juga disebut jahil. Ini masalah wa husnu khuliqatin, pergaulan yang baik. Maka hati-hati pergaulan yang baik ini, karena banyak selalu mengintai iblis ini untuk supaya kita masuk ke dalam perangkap-perangkapnya, ya, dari berbagai hal, dari berbagai sisi. Kadang-kadang kita sampai terlena, kadang-kadang gitu, ya. Makanya hati-hati. Di depan kita itu ada, kita lihat sebuah kebaikan, awas, belum tentu baik. Nah, yang sebaliknya juga kita lihat keburukan, juga belum tentu buruk. Nah, makanya jadi bagaimana kita pandang? Ya sudah, kita pandang biasa-biasa aja lah, gitu ya. Kalau memandang orang maksudnya. Tapi yang jelas kita wajib memandang, melihat, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Jangan berusaha mengetahui kesalahan orang. Jangan berusaha untuk menyadari kesalahan orang. Kita sendiri nggak sadar kita itu salah, ya. Kita mau, aku kan ingin ngasih tahu orang ini, menasihati orang benar, niatnya benar. Tetapi begitu orang itu dinasihati, orang itu malah berbalik untuk kurang ajar kepada kita, untuk tidak menghormati kita. Apabila kita marah, maka yang kita kerjakan tadi menasihati itu jadi tercemar, jadi salah. Dan kita kecewa jadinya. Yang nggak bolehnya itu kecewanya itu. Ya, jadi sehingga bisa mengotori nilai-nilai apa yang ingin kita sampaikan itu. Ya, begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa iffatu tuhmatin. Iffah, menjaga, tuhmatin, daripada makanan yang haram. Makanan yang haram itu baik bentuk daripada zatnya, barangnya sendiri, ataupun juga dari sumber mendapatkan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nah, ini sumber-sumber makanan yang datang ke perut kita ini, sumbernya, cara mendapatkannya, ini juga jangan sampai haram. Apa itu haram? Haram itu apabila kita cari dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi haram. Loh, kan ini nasi padang kan halal. Oh iya benar, nasi padangnya halal. Tapi kita dikasih nasi padangnya sama siapa? Sama orang yang titik-titik. Nah ini masalah kalau nggak jelas, kan begitu. Makanya caranya itu harus juga kita perhatikan. Jangan sampai kalau sudah masuk ke dalam perut kita, kita sulit nanti untuk berkata yang benar, menjaga amanah, ya. Cari pergaulan yang baik susah. Kenapa sih kok aku ini senangnya
udah tahu nih nggak boleh nih ngomong yang jelek-jelek, tapi kok susah masih ya? Itu penyebabnya karena di dalam darah kita itu masuk dan mengalir darah-darah pengaruh-pengaruh iblis dan setan. Ya. Nah, maka dari itu jadi kita terlebih sulit lagi untuk melepaskan apabila sudah termasuk makanan-makanan yang haram. Nah, sudahlah sumbernya kita tahu dan jelas, setelah itu zatnya. Nah, itu kita perhatikan. Jangan zatnya itu yang mengandung sesuatu yang binatang ataupun makanan yang diharamkan oleh Allah, yang tidak halal. Ya kan, yang tidak halal bersumber dari mana-mana yang diharamkan oleh hukum dan peraturan Allah. Ya. Nah, itu sebabnya. Jadi ini secara umum sebenarnya berlaku untuk seluruh. Maka hadis Rasulullah ini kan tidak disebut di sini wahai orang-orang beriman. Enggak, bukan buat orang Islam saja, bukan. Enggak ada di sini. Ini hadis Rasulullah. Ada 4 hal yang jika terdapat pada dirimu, dirimu kan semuanya, yang apabila kita lakukan maka nggak akan hilang kita daripada dunia, nggak luput dari dunia. Maksudnya jangan takut kehilangan dunia-dunia ini, pangkat, jabatan, apa segala macam. Jangan takut apabila kita amalkan, kita ada 4 perkara ini. Jangan takut. Nah, ini tidak kepada orang Islam. Seluruh mau Islam mau non Islam sama aja. Sama aja. Makanya sebenar-benarnya kalau mau kita tinjau lagi dari awal, seluruh perintah untuk menyembah Allah ini bukan juga kepada orang Islam saja, bukan untuk orang beriman saja. Karena di Al-Quran itu jelas dikatakan itu ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai para manusia, golongan manusia. Ya ayuhan nas, su'budu rabbakum alladzi, sembahlah Allah. Kan begitu. Dan juga kita menyembah Allah dan diminta untuk tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Artinya apa mempersekutukan? Jangan disamakan dengan yang lain. Begitu. Nah, jadi sekarang ini yang perlu kita, masih ada waktu, masih berapa lama lagi? Ini ngomong-ngomong pada ngantuk, apa pada segar, apa pada apa nih? Mendengarkan. Saya ini kadang-kadang kalau ngomong takutnya jadi apa, saya ceplosan gitu. Nggak apa-apa ya. Ini baru buka buku baru selembar nih, baru selembar. Jadi ini saya mau masuk lembar kedua. Ini masih enak kan rasanya? Masih enak ya? Ya Pak, boleh Pak. Jadi yang ingin juga kita ketahui bagaimana caranya, ya kan begitu? Bagaimana caranya kita itu bisa menjadi orang yang menjaga amanah, kan begitu? Bukan hanya tahu menjaga amanah, apa tadi, berkata yang baik, pergaulan, itu mah tinggal di Google banyak, itu tinggal buka aja, ya kan begitu? Banyak, ya kan begitu. Kalau yang umpamanya hanya sekedar mengetahui judul-judulnya saja, itu kan baru judulnya yang saya kasih tahu, ya kan? Nah, yang jadi masalah ini bagaimana cara men-triggernya nih, bagaimana cara mendorongnya ini. Apa sih yang mendorong orang itu bisa berbuat amanah? Apa sih yang mendorong orang itu bisa selalu ingin ngomong yang baik? Ya kan? Mencari pergaulan yang baik dan takut mendapatkan makanan, apalagi memakan makanan yang haram. Ini apa sih yang bisa mendorong ini? Apa sih yang menjadi pemicunya nih? Ada rasa ingin tahu atau enggak sebenarnya kita untuk bagaimana kita bisa? Karena
selama ini saya lihat begitu, kalau orang itu berceramah memberitahukan begini, udah itu aja. Ya kalau cuma sekedar ini saja batasannya, selesai, wassalamualaikum, pulang, ya sudah. Ya, kita bersyukur adanya kita dapat pencerahan, udah gitu aja. Cuman pas begitu keluar dari ruangan ini kan bingung, gimana nih kan gitu. Pas pengen ngomong, gimana nih ngomong yang baik, kan gitu. Gimana caranya? Begitu masalahnya. Iya nggak? Coba ada yang bisa kepikiran nggak kira-kira? Ya, caranya bagaimana? Sholat yang banyak, yang rajin, sedekah yang banyak kalau gitu ya. Atau apa lagi? Baca Quran yang banyak kalau orang Muslim umpamanya gitu. Banyak kan kita ini pada udah sholat di sini kan? Udah nggak sholat. Emang lu nggak bisa baca Quran? Bisa. Malah kan di kantong, kadang-kadang di HP. Begitu kan? Hari-hari kita kerjakan dan hari-hari kita amalkan. Bukan, gimana dong? Ya. Jadi ingatlah dan ketahuilah, sesungguhnya masalah kenapa kok kita itu sulit dan tidak bisa mengamalkan 4 perkara tadi, karena 4 perkara ini sesungguhnya adalah isi juga di dalam Al-Quran sebenarnya. Kan Rasul bersabda itu, Rasul itu menyampaikan sesuatu, mensyarahkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, inti-inti yang apa ada di dalam Al-Quran. Dibahasakan Rasul gini biar cepat. Kalau kita mesti nyari dari sekian puluh juz tuh, mana sih yang mau diamalkan, kan pening. Makanya Rasul memudahkan kita, memperjelas. Nih udah, biar cepat dulu deh. Kira gitu. Berarti dengan secara gak langsung kita ini mau mengamalkan Al-Quran. Cuman masalahnya kan kenapa kok berat kita mau mengamalkan Al-Quran ini? Ini jadi masalah. Ingin mengamalkan Al-Quran. Karena ini kan petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia yang namanya Al-Quran. Jadi masalah yang utama yang sebenar-benarnya kita itu sulit mengamalkan Al-Quran itu, yang jelas dan yang sangat jelas adalah karena kita tadi tidak mengenal siapa yang menurunkan Al-Quran. Hanya tahu, kalau tahu iya. Siapa? Allah sudah jelas. Tahu saya ini Allah yang menurunkan Al-Quran. Tapi kok kita nggak takut untuk melanggarnya? Kok kita nggak mau sih ngamalinnya? Cuma hanya sekedar menjaga lisan, menjaga apa tadi itu amanah kita di kantor umpamanya ya. Menjaga nih, kalau yang jangan bukan urusan kita, jangan kita ambil nih, jangan kita pegang, bukan wilayah kita. Orang kalau minta-minta yang macam-macam nih, bukan anu saya nih, nggak boleh ini saya umpamanya. Kok berat sih rasanya? Mudah, bener kita kayaknya, ya kan gitu. Sekali belum, 2 belum, 3 kena masuk perangkap. Nah, kenapa sulit? Karena kita tadi belum mengenal siapa yang menurunkan Al-Quran. Makanya jadi orang pada kadang-kadang malas apa segala kan gitu. Lebih mementingkan antara belum kelar, akhirnya ketinggalan sholat kan gitu. Kenapa sih bisa terjadi demikian? Karena kita belum mengenal siapa yang memerintahkan untuk mendirikan sholat itu. Nyangka kita yang merintah itu maaf kawan kita, adik kita. Maka kan sudah adik ini mau minta tolong gampang, ntar aja lah, kan gitu. Kok bisa kita mengartikan dan merasakan perintah sholat itu sebagai sesuatu yang sepele gitu? Makanya nanti dulu lah di sini nanya,
Ustaz, gimana sih caranya nih, saya mau sholat khusyuk, caranya bagaimana? Itu dalam banget pertanyaannya, mau dapat sholat khusyuk. Enak bener ya. Kita mau masuk ke dalam sholatnya, mau masuk ke dalam sholatnya. Sementara sholat itu sendiri kita nggak tahu sampai sepenting apa buat kita. Ngaruh nggak sih kalau kita tinggal? Kalau kita kan buktinya nggak ngaruh, ditinggal juga sampai 5 waktu kan aman-aman aja, kan duit masuk terus, bakal makin banyak lagi. Oh, Ustaz itu ini kalau hidupnya susah nih, kalau nggak pun mana bener. Saya buktinya uang banyak masuk, nggak pakai sholat juga, malah tuh yang sholat seret rezekinya tuh. Nah, kan begitu. Ini kan apa adanya kita ngomong, ini bukan ngomong membual-bual, bukan kita berbual cerita kosong, bukan. Ini memang seperti itu. Nah, ini kaitan dengan 4 perkara amanah. Kenapa sulit? Jadi kita tadi sesungguhnya kenapa berat untuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan kebaikan-kebaikan, karena kita belum dan tidak mengenal. Dari mana Ustaz kok tahu? Belum kenal ya, salah-salah ngomong lagi nih. Ada-ada aja lagi ngomong begini, belum kenal. Aku kan orang Islam. Nah, karena Rasulullah sendiri itu mensinyalir di dalam hadisnya, mengatakan di dalam hadisnya, apabila kita ingin mengamalkan kebaikan, mengamalkan agama, mau beragama, sama nggak bahasanya? Bahasa yang saya katakan tadi sama nggak? Mau mengamalkan kebaikan, mau beragama, mau mengamalkan agama, sama nggak? Sama. Apabila kita ingin beragama, kata Rasulullah, awaludin ma'rifatullah. Ini hadis yang mutawatir. Awal agama itu, kata Rasulullah, adalah kenal kepada Allah. Begitu. Tahu sama kenal beda nggak? Saya tahu tuh sama Jokowi, tapi Jokowi nggak tahu sama kita, nggak saling kenal kita, kan begitu. Tahu sih tahu, tapi kita tidak kenal dia dan dia nggak kenal kita. Begitu kan masalahnya. Tahu sih tahu, malah semua orang pada tahu. Tapi dengan kita hanya tahu saja kepada Presiden Jokowi, nggak bakal ngaruh apa-apa. Kan benar kata petani itu, kalau dia umpamanya lagi, cuma siapa mau jadi presiden mah, tetap aja aku jadi petani ini juga, kan nelayan ini juga, nggak bisa aku jadi petani apa jadi nelayan sambil terbang-terbang, kan nggak bisa juga. Walaupun ini kan begitu. Ya udahlah, bodo amat, mau siapa jadi presiden, mau siapa jadi pimpinan, lah apa, bodo amat lah. Nah, kalau kita tadi kenal dan sebaliknya kita juga dikenal, maka di sini ada sebuah feel yang beda, perasaan yang berbeda. Begitu kita kenal tadi kepada Allah, dan Allah otomatis juga akan sayang kepada kita, akan memperhatikan kita karena kita kenal dan kita dikenal. Itu sudah automation system, itu sudah logis, nggak perlu kita sangka lagi. Yang namanya kita baru taraf kenal aja nih, itu sudah begitu. Gimana disayangi, gimana dicintai oleh Allah, gimana kita mau minta dicintai, disayangi, kenal aja enggak, baru sekedar tahu doang. Bagaimana? Logis kan? Begitu. Tapi kita tidak pernah berusaha bagaimana cara mengenal Allah. Enggak pernah kita pikir. Yang kita pikir hanya sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, hanya semata-mata untuk memikirkan dunia. Itu yang disebut dengan hubbud dunia, cinta dunia. Yang ada di dalam pikiran kita hanya semata-mata itu. Enggak pernah kita berpikir, dari mana sih madza khuliqtu, untuk apa aku ini dijadikan di muka bumi ini, untuk apa hakikat sesungguhnya.
Masa kita dijadikan hanya cuma di dunia ini cuma buat jalan-jalan, cuma buat bersenda gurau aja? Masa cuma begitu aja sih? Kita mikir. Karena pernah ada riwayat di zaman kerajaan dahulu, ada seorang anak raja, itu hobinya berburu panah. Seminggu sekali keluar terus karena hobinya berburu. Setiap minggu berburu terus mencari hasil buruan. Karena sudah asik lama hobinya berburu, selalu mendapatkan hasil yang banyak. Di suatu ketika Allah memberikan getaran ke dalam hatinya. Nah ini ingat, Allah berikan getaran. Bagaimana? Nggak tahu bagaimana tuh pas kali mau mana, mungkin menjangan atau apalah binatang itu ya, kepikiran langsung digetarkan oleh Allah. Loh, emangnya aku nih diciptakan, diadakan menjadi seorang manusia ini hanya buat gini-gini aja ya, hanya buat berburu begini aja. Pulang aku capek, istirahat, sampai waktunya lagi berburu lagi. Aku hobi berburu. Ada kawan yang hobi mancing aja tuh kan begitu. Ada kawan yang hobinya cuman wah kalau ketemu nongkrong di pinggir jalan sama itu aja terus. Itu aja terus. Pikirannya enggak ada, tidak kepikiran untuk apa sebetulnya aku ini diciptakan, diadakan di muka bumi ini. Enggak pernah kepikiran. Hari-hari kalau ibu pun ibu rumah tangga begitu juga, bangun tidur mikir apa nih yang mau dimasak, apa nih yang mau diurus, udah itu aja. Enggak ada kepikiran kita bagaimana dan apa sesungguhnya aku ini diadakan oleh Allah di muka bumi ini. Enggak pernah kepikiran. Nah maka dari itu, karena kita tidak kepikiran begitu, jadi kita juga enggak berusaha bagaimana caranya untuk mengenal Allah. Otomatis kalau kita sudah tidak tahu untuk apa kita diadakan, kita juga enggak bakalan nyari siapa yang mengadakan kita. Otomatis. Makanya kita selalu tenggelam di dalam kejahilan dan kebodohan sehingga sulit kita untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi sampai dimanapun, sampai kapanpun penceramah, kalau di mana YouTube, di mana media sosial hanya sekedar menyuruh kita mengamalkan Al-Quran, sampai kapanpun berat rasanya kalau tidak mengenal siapa yang menurunkan Al-Quran tersebut. Boro-boro mau minta dicintai ataupun mencintai Allah atau menyayangi atau disayangi Allah, kenal aja enggak, boro-boro kapan gitu. Ya sampai kapan kita mau menikah, sampai mau saling mendapat sang kekasih, berkenalan aja nggak pernah. Bagaimana aja, bener-bener aja sih. Ya kan kenal sama umpamanya pasangan aja enggak. Dianggapnya pasangan itu sama semua, rata, laki ngelihat perempuan, laki juga ngelihat laki, perempuan juga. Bagaimana kita mau sampai dapat pasangan? Kenal aja enggak, kan begitu. Nah begitu juga kita kepada Allah, enggak kenal, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan rasa takut untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, untuk yang dikerja apa, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dalam arti kata tadi, melaksanakan yang 4 perkara tadi, boro-boro. Jadi itu masalah akar dasar yang ada di dalam diri kita tuh itu. Kita bodoh, kita nggak paham, kita nggak mengerti, kita nggak kenal. Maka seenaknya aja kita memperlakukan diri kita itu seenaknya aja. Kelihatannya kita itu memanjakan diri, kelihatannya udah ntar sholat, waktu sholat ke rumah mau isya ada tidurnya capek, kelihatannya kita memanjakan diri. Tetapi pada dasarnya
kita itu menghancurkan diri kita sendiri. Terlebih-lebih lagi dengan kita melanggar dan tidak memperhatikan 4 perkara tadi. Sepertinya kita itu tadi ingin apa? Ingin mendapatkan sesuatu yang banyak dengan tidak amanah, ya kan? Kelihatannya begitu, mengumpulkan harta yang banyak. Kelihatannya nanti kita bakal senang, kelihatannya. Tapi lihat nanti pada akhirnya kita akan menempuh kesengsaraan. Nah, inilah sebab-sebab kita sengsara tadi. Apabila kita tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa terpandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru lembar kedua. Tapi apalah daya, baru 2 halaman saya buka. Saya udah capek. Yang saya terusin lagi. Capek. Banyak dua. Jadilah ya, berpanas nanti dengerin ilmu. Saya sudahi dulu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini udah tahu minimal akar permasalahannya. Kalau udah tahu akar permasalahannya, kan kita tinggal nyari bagaimana kita mendapatkan atau meluruskan apa yang menjadi masalah. Itu yang penting. Kan begitu dokter itu sudah tahu, oh ini ternyata ibu nih pusing kepala, mual-mual. Ternyata selama ini ibu makannya telat. Aduh, kan begitu. Coba deh bu, coba ibu bapak makan dijaga, jam sekian makan sebelum lapar. Jangan udah lapar bukan mau makan tapi masih tetap mau mikir kerjaan. Coba makan dulu sebelum lapar. Waktunya berapa nih? Misalnya jam 11, kalau kebiasaan ya udah jam 12, jam 9. Jangan sampai jam 3. Ya kan tiba-tiba pusing kepala, dok minta obat pusing dok. Aduh gimana nih? Dikasih obat pusing ngasih aja begitu terus, ya kan? Nah, mau pusing episode kedua ya. Episode ketiga, keempat, kelima nggak habis-habis. Jadi masalah yang sebenarnya itu. Nah begitu juga, kok aku ini sulit jadi manusia yang baik ya? Masalahnya apa? Itu udah saya kasih tahu tadi. Kenapa? Tidak kenal kepada Allah. Nah itu cari ya, bagaimana caranya untuk kenal kepada Allah. Nah, waktu dan tempat ini sangat terbatas. Fisik juga tidak terlalu kuat lagi kayak zaman dulu. Ya, nah, kalau sekarang ya inilah yang kemampuan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada waktu lagi kita untuk belajar. Saya belum masuk kepada bab taklim belajar. Kalau masuk itu lengkap bisa nggak selesai ini nanti sampai Jumat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Yang jelas saya penuh kekurangan di dalam menyampaikan ini. Yang baik-baik hanya datang daripada Allah. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya ya. Mungkin dari hasil ulasan tadi, bukan hasilnya, dari penjelasan-penjelasannya tadi, mungkin ada yang pening, ada yang mau nanya-nanya. Mumpung saya masih mau menjawab kayaknya, kalau ada yang mau nanya silakan. Ya. Kalau enggak berarti semuanya udah pada paham, berarti keluar dari sini udah bisa ngamalin 4 macam. Lihat, saya ingin lihat tuh bisa 4 macam doang, nggak sebanyak-banyak kan? Tadi 4 macam kan? Nah, udah itu aja. Insya Allah bisa ya Pak ya. Amin. Sambil dulu mas. Ya, selamat dinikmati ya.
Paruh. Sebenarnya hikmahnya kan tempat juga nggak muat. Kalau bisa duduk di atas yang duduk. Harusnya mau lah, kalau semuanya mah harusnya mau lah.